Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas anggur menjelang masuk masa generatif atau masa pembuahan ya. Jadi ini anggur jenis Red Rose, umur 8 bulan. Terus ini saya buat dua double gordon ya, jadi dua cabang. Sekundernya primernya 1 meter, terus sekunder pertamanya teralis di depannya, di luarnya pagar ya. Dan ini karena kurang matahari ya, karena sebelahnya kan banyak bangunan-bangunan ya, jadi mataharinya sedikit, sangat pengaruh ya. Ini cabang sekunder tersiernya yang besar cuman 1, 2, 3, 4, hanya 4 dengan panjang sekundernya 1,5 meter. Selanjutnya nanti saya cabangkan ke dalam halaman ya. Teralis juga, cuman teralisnya dibuat terbalik ya, dari atas menjuntai ke bawah. Jadi tadi umurnya 8 bulan ya, jenis Red Rose. Ini tadi cabang sekunder yang dari luar tadi dirambatkan ke atas, lalu dibuat sistem teralis tapi terbalik dari atas menjuntai ke bawah, merambat ke bawah menjuntai ya. Jadi total untuk cabang batang primernya 1 meter, sekundernya totalnya ada 4,5 meter. Jadi dengan umur 8 bulan, dengan sekunder itu 4,5 meter itu baru segini ukuran sekundernya ya, belum begitu besar, dan masih masa vegetatif atau pertumbuhan. Kalau yang di dalam sini ada 10 cabang tersiernya, lumayan subur kalau di sini karena mataharinya lebih bagus ya, lebih banyak terkena matahari kalau yang di sini. Nah, sekarang kita kembali ke topik tadi. Karena saya bilang ini menjelang masa pembuahan, karena salah satu tandanya itu daunnya sudah mulai menebal, warnanya juga hijaunya pekat, hijaunya lebih pekat dan menebal, dan mulai ada yang merunduk gitu ya daunnya ya, mulai ada yang merunduk. Nah, teman, untuk kita lihat lagi untuk cabang tersiernya itu, yang baru, yang sudah mencoklat itu baru ada 3 batang tersier. Ini 1, 2 yang ini, terus 3 yang bagian sebelah pangkal tadi. Terus kalau yang lainnya itu baru masih hijau ya cabangnya, cabang tersiernya, dan yang baru mulai mencongklat paling baru 4 bat mulai agak mencoklat ya. Terus kalau untuk contoh tanaman yang udah siap untuk pembuahan itu adalah yang kedua, tandanya itu mata batnya itu sudah gemuk-gemuk ya, udah mentol-mentol gemuk-gemuk gitu.
Kita pindah ke dalam coba. Nah ini kelihatan ya, mata batnya itu sudah gemuk-gemuk. Nah inilah kalau seperti ini baru bisa masuk masa pembuahan. Cuman karena ini baru ada 2 yang tersiarnya seperti itu mata batnya, jadi saya menunggu dulu yang lainnya ini biar bisa masuk ke fase pembuahan. Jadi sekarang pupuknya masih pupuk vegetatif itu ya teman-teman ya. Perkiraan saya mungkin masih 1 bulan lagi ya, atau 2 minggu. Kita lihat lagi kondisi nanti ya, baru kita masuk pupuk pembuahannya. Habis ini kita pupuk tanamannya, pupuk kimia maksudnya ya. Daunnya sudah tebal-tebal ya. Anggur red rose. Inilah pupuk yang akan digunakan untuk hari ini, pupuk masa vegetatif pertumbuhan. Jadi saya akan menggunakan pertama Yaramila Winner. Yaramila Winner. Karena ini masih umur 8 bulan dan batangnya masih segitu ya. Jadi saya akan memakai dosisnya ini 1,5 sendok makan. 1,5 sendok makan. Terus ini Yaraliva Tropicot 1/2 sendok makan, dan magnesium sulfat 1/2 sendok makan. Nanti diencerkan. Sekarang sebelumnya ini disiram dulu, dibasahin dulu tanahnya, medianya. Ini setelah medianya kita basahin tadi ya teman-teman. Saya memakainya air kolam ya, air kolam ikan gurame. Karena itu nggak ada filter, jadi setiap 3 hari mesti saya air kolamnya itu saya ganti sebanyak setinggi 15 cm ya. Terus diganti sama air baru. Jadi air yang ngendap di bawah kotoran itu ditampung digunakan untuk menyiram tanaman. Insya Allah bagus ya itu hasil air kolam itu. Termasuk pupuk juga, ada pupuknya juga saya yakin. Jadi ini sudah disiram, terus lah ini sudah saya siapin tadi pupuknya. Yang tadi Yaramila Winner, magnesium sulfat sama Yaraliva Tropicot. Jadi tadi dosisnya kan saya buat 1,5 sendok takar Yaramila Winner, 1,5 sendok makan, 1/2 sendok makan Yaraliva Tropicot, dan 1/2 sendok makan magnesium sulfat untuk tanaman sebesar ini 8 bulan. Cuman saya tadi buatnya satu dosis 3 sendok makan ya, karena untuk tanaman lain juga. Jadi tinggal kita aplikasikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya memupuknya 10 hari sekali kalau yang ini pupuk kimia. Nanti 5 hari ke depan itu pupuk organik. Seperti saya pernah bilang ya, pupuk organik saya itu macam-macam. Ada air lindi, ada POC sendiri, POC juga 3 macam. Terus satu lagi saya tambah lagi rendaman kohe kambing. Jadi bergantian aja ngasihkannya. Minggu ini misalnya air kohe, minggu depannya air lindi. Terus nanti selanjutnya lagi air POC gitu. Ya, sudah selesai penyiraman dan pemupukannya. Nanti insya Allah saya update lagi kalau sudah mau masuk pupuk pembuahan untuk masa generatifnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.